Yati untuk anggota kita, tapi siap kita mulai sekarang. Sudah siap Ibu? Tinggal Baik, kami mohon izin untuk share slide. Ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Share slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Safina bersama Pak Arif untuk evaluasi zona integritas. Perkenalkan saya Yurita Heldayanti, Ketua Pengadilan Agama Tarakan. Di sebelah saya Bapak Sekretaris, di sebelah saya Bapak Panitra, dan di belakang Bapak Ibu Hakim serta teman-teman semua yang bisa hadir di sini. Dan mereka ini adalah koordinator pada area zona integritas di Pengadilan Agama Tarakan. Mohon izin untuk mempresentasikan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Tarakan. Profil Pengadilan Agama Tarakan, kami mewilayahi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, dan Tarakan Utara, serta Tarakan Tengah. Adapun pegawai PA Tarakan berjumlah 19 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Sisa perkara di tahun 2019 sebanyak 50 perkara. Adapun perkara sampai dengan hari ini berjumlah 698 perkara, kemudian putus 609 perkara, sehingga sisa perkara berjumlah 89 perkara. Visi misi Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana yang tertera di layar, dan moto kami adalah Tebais. Tebais ini diambil dari bahasa suku Tanah Tidung yang artinya terbaik. Harapannya PA Tarakan selalu menjadi yang terbaik. Amin. Kami jabarkan Tebais ini menjadi terdepan, empatik, berintegritas, akuntabel, inovatif, dan santun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami telah melaksanakan pencantangan zona integritas pada tanggal 17 Januari 2019 yang lalu. Nah, setelah itu kami melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan kami monitoring serta evaluasi. Pada Desember 2019 dilanjutkan ke tahun 2020, tetap kami monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Dan hasilnya adalah adanya peningkatan efektivitas kinerja di PA Tarakan yang ditunjang dengan inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Agama Tarakan. Dulu, layanan di PTSP ini belum terintegrasi. Sekarang, layanan di PTSP telah terintegrasi. Dulu, penyelesaian perkara masih terkesan lambat, bisa lebih dari 2 bulan. Sekarang, dengan adanya inovasi, SK percepatan penyelesaian perkara, dari 5 bulan menjadi 3 bulan, maka perkara dapat diselesaikan rata-rata 1-2 bulan saja. Dulu penanganan surat menyurat masih manual. Sekarang dengan adanya inovasi aplikasi SIAS atau Sistem Informasi Arsip Surat, penanganan surat menjadi lebih cepat karena sudah menggunakan digital, jadi efisien waktu, APK juga, dan pada akhir tahun sangat membantu, mudah diketahui berapa total arsip atau surat masuk, surat keluar, sehingga memudahkan penyajian data pada akhir tahun. Dulu pelayanan pengambilan akte cerai terkesan lama. Sekarang dengan adanya inovasi lacak limit atau layanan cepat akte cerai 5 menit, layanan menjadi lebih cepat, efisien dalam waktu. Alatnya ini berupa stopwatch. Jadi pressure di sini adalah kepada petugas agar ia bisa melayani pengambilan akte cerai kurang dari 5 menit. Apabila lebih, maka petugas tersebut harus memberikan kompensasi kepada pihak atas keterlambatannya dalam layanannya. Jadi kompensasi ini bisa berupa ATK atau makanan ringan. Dulu inovasi SMS Gateway ini masih belum terkoneksi dengan SIPP. Sekarang SMS Gateway ini sudah terkoneksi dengan SIPP, artinya sistem yang sudah menjawabnya. Masyarakat bisa menerima informasi atau memperoleh informasi mengenai akta cerai atau putusan atau jadwal sidang atau keuangan perkara, sehingga tidak perlu datang ke pengadilan. Kemudian dulu belum ada testimoni atau eviden dari masyarakat tentang bagaimana pelayanan di Pengadilan Agama Tarakan. Nah, sekarang dengan adanya inovasi perisai atau perekam identitas layanan pengadilan, kami dapat mengetahui tanggapan masyarakat terhadap layanan kami. Apakah ada calo, pungli, atau oknum, atau ada petugas-petugas yang memberikan janji-janji agar perkaranya cepat selesai,
Nah, rekaman ini berfungsi bagi kami sebagai masukan untuk kami agar kami dapat terus meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kita masuk ke komponen pengungkit zona integritas menuju WBK. Area 1, manajemen perubahan. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Pengadilan Agama Tarakan. Dulu belum ada komitmen bersama antar instansi dan stakeholder. Sekarang telah melaksanakan komitmen bersama, mulai dari pencanangan zona integritas yang dihadiri oleh Forkopimda, kemudian komitmen bersama dengan seluruh pegawai serta penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai PA Tarakan setiap tahunnya dan setiap ada pelantikan pegawai dan juga pejabat. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di PA Tarakan. Dulu belum dibuat tim kerja ZI, sekarang telah dibuat tim kerja ZI berupa SK dan telah disosialisasikan. Dulu belum ada dokumen rencana aksi, sekarang telah dibuat dokumen rencana aksi, telah disosialisasikan, dilaksanakan, dan progresnya dilaporkan setiap bulan. Dulu rapat bentuknya belum monitoring dan evaluasi. Sekarang rapat setiap bulannya dalam bentuk monitoring dan evaluasi setiap bidang dan didokumentasikan secara tertib. Dulu pimpinan belum jadi role model. Sekarang 4 pilar telah jadi role model dan ada pemilihan serta penunjukan agen perubahan. Menurunnya risiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan. Dengan adanya kegiatan role model, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, seperti apel, Jumat Bersih, Jumat Sehat, menjadi narasumber di instansi yang memerlukan, ditambah lagi dengan hasil aksi agen perubahan seperti doa bersama sebelum bekerja, budaya meja bersih saat pulang, penerapan 5 RIN. Kemudian ada juga parkir mundur. Nah, untuk parkir mundur ini diterapkan baik kepada pegawai maupun pengunjung agar tertib parkir. Nah, hal-hal tersebut sangat menunjang agar perubahan yang telah dilakukan berhasil dilaksanakan, tidak gagal. Kita masuk ke area 2, penataan tata laksana. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, SOP berbasis teknologi dan untuk transparansi publik. Dulu SOP ini masih copy paste dari tahun sebelumnya. Sekarang SOP telah direview pada awal tahun, mana yang masih relevan atau ada perubahan atau ada pembuatan SOP baru, misalkan seperti SOP 11 aplikasi Dirjen dan SOP e-court. Semuanya telah disosialisasikan dan diupload pada website. Dulu pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal. Sekarang pemanfaatan teknologi informasi semakin optimal, seperti menu-menu pada website sesuai standar Badilak, SIPP dan direktori putusan juga dapat diakses melalui website. Terus adanya pojok e-court, kemudian fitur-fitur terbaru pada Sikap, berita update pada website, gugatan mandiri dan SMS gateway juga sudah diupload pada website. Dulu transparansi informasi publik masih pada satu media, yaitu website. Sekarang sudah dibuat channel YouTube, Instagram, Facebook. Nah, dan dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi ini, terciptalah efisiensi dan efektivitas kinerja di Pengadilan Agama Tarakan. Area 3, manajemen SDM. Meningkatnya pengembangan SDM yang berdisiplin dan berintegritas. Dulu perencanaan kebutuhan pegawai hanya jika ada laporan di Satker. Sekarang adanya rapat pembahasan ABK, ANJAP, analisis kebutuhan pegawai, dibuat laporannya, disosialisasikan serta dimonitoring dan dievaluasi. Sekarang setiap rapat bulanan selalu mengingatkan Perma nomor 789 tahun 2016 dan Maklumat KMA nomor 1 tahun 2017 agar konsisten dengan kedisiplinan dan juga taat aturan. Dulu pola mutasi internal belum dirumuskan. Sekarang pola mutasi internal telah dirumuskan, dibuatkan SK-nya, disosialisasikan, dimonitoring, serta ditindaklanjuti. Dulu penetapan kinerja individu masih manual, masih menggunakan buku kinerja harian, dan sekarang sudah menggunakan teknologi informasi berupa ILRK, kemudian SKP juga secara berjenjang, dan yang terbaru telah menerapkan
Juknisekma nomor 578 tahun 2020 tentang penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan setiap bulan. Dulu pengisian sikep belum maksimal. Sekarang sikep selalu update apabila ada perubahan data dan bisa dilakukan secara mandiri pengisiannya dan dimonitoring juga secara berkala. Dulu apel hanya setiap tanggal 17 dan hari-hari besar lainnya. Sekarang telah dilaksanakan apel setiap Senin pagi dan Jumat sore serta hari-hari besar lainnya yang diisi dengan arahan atau amanat, kemudian mengucapkan 8 tata nilai utama Mahkamah Agung serta menyanyikan lagu Mars PA Tarakan dan juga yel-yel PA Tarakan. Dan bagi pegawai yang berkinerja baik diberikan reward setiap tahunnya. Nah, dengan meningkatnya penataan sistem SDM ini, hasilnya adalah SDM di Pengadilan Agama Tarakan semakin disiplin, profesional, dan berintegritas. Area 4, akuntabilitas kinerja. Meningkatnya kinerja instansi dan akuntabilitas. Dulu keterlibatan pimpinan belum menyeluruh. Sekarang setiap tahapan penyusunan tahapan rencana kerja, pimpinan ini selalu terlibat. Dulu pengelolaan akuntabilitas kinerja dan publikasinya masih secara umum pada website. Nah, sekarang laporan pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dipublikasikan melalui website secara rinci seperti keuangan perkara, DIPA, LKJP maupun laporan pelaksanaan kegiatan. Kemudian telah dilaksanakan juga DDTK, misalnya DDTK BAS atau pengisian sikep, SIPP versi terbaru atau pengisian PCK yang terbaru sekarang. Dan mulai dari pimpinan, hakim, pegawai itu mengikuti webinar secara online karena masa COVID-19 dan setelahnya disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Kemudian dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut, kinerja di PA Tarakan semakin meningkat. Masuk ke area 5, penguatan pengawasan. Meningkatnya pengawasan melekat oleh pimpinan untuk mewujudkan aparatur yang bersih dari KKN. Dulu pengendalian gratifikasi belum ada acuan khusus, sekarang telah dibuat SK unit pengendalian gratifikasi, telah disosialisasikan dan dimonitoring secara berkala. Dulu penerapan SPIP belum maksimal, sekarang penerapan SPIP semakin optimal dengan cara melengkapi CCTV baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Kegiatan Hawasbit juga secara rutin 3 bulan sekali dilaporkan, disosialisasikan dan ditindaklanjuti. Kemudian ada juga kotak saran yang setiap minggunya dicek puas atau tidak puas, dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang meletakkan di kotak tidak puas. Kemudian SIWAS dan WBS juga dilaporkan setiap bulan. Kemudian juga tertib LHKPN dan LHKSN di awal tahun dan setiap ada jabatan yang baru. Nah, dulu penanganan benturan kepentingan ini belum diterapkan, sekarang telah dibuat SK penanganannya dan juga SK timnya dan dimonitoring secara berkala. Kami juga telah melengkapi bandar-bandar atau public campaign. Ada juga ruang tamu terbuka yang dilengkapi dengan CCTV, ada audio anti gratifikasi juga, kemudian mengikuti pembinaan baik dari PT Akartim maupun Dirjen Badilak dan Mahkamah Agung. Hasil dari pengawasan-pengawasan tersebut, tidak ada tindakan penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Agama Tarakan. Area 6, pelayanan publik. Meningkatnya pelayanan prima dengan penerapan 11 aplikasi Badilak dan aplikasi inovasi PA Tarakan. Dulu standar pelayanan belum dirumuskan, sekarang standar pelayanan telah dibuat SK-nya, telah disosialisasikan, dipublikasikan, dan dimonitoring serta dievaluasi secara berkala. Demikian juga maklumat pelayanan telah dipasang di area pelayanan dan dipublis juga pada website dan media sosial. Dulu penerapan budaya pelayanan prima belum maksimal, sekarang penerapannya adalah melayani, bukan dilayani. Dulu penilaian survei kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun sekali, sekarang SKM dilakukan setiap semester. Dan hasil dari semester 2 2019 adalah 3,42, kemudian semester 1 2020 3,58,
Meskipun kategorinya sangat baik, tetapi tetap dilakukan monitoring dan evaluasi agar tetap konsisten dan lebih meningkat ke depannya. Kemudian inovasi pelayanan kami dulu masih minim. Sekarang pelayanan prima kepada masyarakat semakin optimal dengan menerapkan 11 aplikasi inovasi dari Dirjen Badilak, ditambah dari ada juga 2 aplikasi dari PT Akatim, dan juga ditambah dengan aplikasi yang ada yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tarakan seperti yang telah disampaikan di awal tadi, berupa percepatan penyelesaian perkara dari 5 bulan menjadi 3 bulan, lacak limit dan kompensasinya, aplikasi SIAS, kemudian juga SMS Gateway, perisai. Nah, di sini juga kami punya survei digital persepsi korupsi online, di mana para pihak diminta untuk mengisi survei tersebut dan hasilnya pegawai PA Tarakan bersih dari KKN. Juga ada mesin edisi, bekerja sama dengan BRI, jadi para pihak tidak perlu lagi pergi ke bank untuk membayar biaya perkara. Kami ada mitigasi risiko integritas. Kami telah mengidentifikasi risiko. Yang pertama, surat panggilan relas tidak sampai kepada para pihak karena di SP rangkap jabatan. Penanganannya adalah meningkatkan kontrol panitra pengganti kepada jurusita pengganti untuk saling berkoordinasi. Lurah tidak mau menyampaikan relas panggilan jika JSP tidak bertemu langsung dengan para pihak. Penanganannya adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi kepada pemerintah daerah, baik terhadap wali kota, camat maupun lurah. Kemudian salah satu pihak berada di luar wilayah hukum. Penanganannya adalah memaksimalkan penggunaan SIPP delegasi dalam proses berkunjrat dan tidak tersedianya anggaran yang diusulkan oleh PA Tarakan ke pusat. Penanganannya adalah menginventarisir fasilitas kantor yang ada dan menggunakannya secara maksimal serta tepat sasaran. Kemudian ada beban kerja yang berlebih dari yang semestinya karena rangkap jabatan. Penanganannya adalah meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja untuk saling membantu dan bekerja sama. Fasilitas pelayanan, kami ada ruang sidang yang tentunya sudah sesuai standar dekorum, kemudian ruang PTSP yang sudah diberi sekat karena masa COVID-19, melengkapi sarana difabel meskipun toiletnya masih jongkok tapi sudah ada pegangan, kemudian ada ruang pos vakum, kemudian area tunggu publik di luar gedung, kemudian ada ruang latasi bermain anak, ada ruang P3K yang dilengkapi juga dengan kursi roda, tongkat, dan kotak obat-obatan serta musola. Nah, dengan fasilitas-fasilitas layanan ini semakin meningkat indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Tarakan. Kesimpulannya, dari paparan di atas, Pengadilan Agama Tarakan telah sesuai dengan POAC dan mampu melaksanakan 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, birokrasi yang berkinerja tinggi, efektif, dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Harapan dari kami berupa pantun, menganyam jala penuh kesungguhan, ikatlah tali jangan dilepaskan. Kinerja PA Tarakan terus kami tingkatkan agar predikat PBK dan WBBM kami dapatkan. Menanam padi di Pulau Bima, tinggi ke atas tolong semaikan, reformasi birokrasi tujuan utama, zona integritas kami umumkan. Dan kepada tim penilai nasional Kemenpan RB, kami PA Tarakan siap mendukung zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kami, tim Zona Integritas PA Tarakan, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.